Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Fa alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Ushul al-Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Di pertemuan yang kemarin ketika membahas sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala, faistadlalna maka kemarin ana sampaikan bahwa Jabal Uhud yatakallam, bahwa gunung Uhud berbicara. Fahada wahmun minni, maka ini sebuah kekurang atau makna waham, salah sangka. Laisa Jabal Uhud, enggak ada disebutkan dalam hadis, tidak ada disebutkan dalam hadis bahwa Jabal Uhud berbicara. Akan tetapi disebutkan Jabal Uhud mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Ini satu. Yang kedua, bahwa Nabi SAW berbicara kepada gunung Uhud. Falamma sa'ida, disebutkan di riwayat Bukhari, falamma sa'ida Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi SAW dan tiga sahabat beliau naik ke Jabal Uhud, fartajafa, kemudian dia bergoyang. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata, uthbut ya Uhud, maka tenanglah wahai Uhud, tenanglah wahai Uhud. Nah, kemudian bukanlah menjadi sebuah ketidakmungkinan, hanya saja bahwa tidak ada disebutkan dalam hadis bahwa gunung Uhud itu berbicara. Tidak ada disebutkan dalam hadis gunung Uhud itu berbicara. Jadi kan kemarin kita dalilnya apa? Menunjukkan bahwa ada sebagian benda mati, dalam tanda kutip, yang tidak bernyawa itu bisa berbicara, tapi dia tidak mengharuskan kalau dia berbicara dengan mulut dan lisan dan lidah sebagaimana manusia. Kemudian Anda sebutkan kemarin Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud enggak disebutkan dia berbicara, akan tapi dia mencintai. Akan tetapi ada juga hadis yang lebih sharih, tapi lupa Anda sebutkan kemarin, bahwa al-hajar wasyajar, pepohonan dan batu pada hari kiamat itu apa? Berbicara. Disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari muttafaqun alaih, begitu juga Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, sampai orang-orang muslimun berperang dengan orang-orang Yahudi. Fayuqatiluhum, kemudian orang-orang muslim memerangi mereka. Hatta yakhtabi'a min wara'il hajar, sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Kemudian apa? Faqala lahum, kemudian batu dan pepohonan berbicara. Faqala ya muslim ya Abdullah, hadzal yahudi warai, wahai muslim, wahai Abdullah, ta'al, katanya, ke sini, sesungguhnya ini ada Yahudi di belakangku. Ta'al faqtulhu, maka bunuhlah dia. Saksi bahasannya apa? Bahwa batu dan pepohonan pada hari kiamat atau dekat dengan hari kiamat, ketika kaum muslimin berperang dengan Yahudi, itu berbicara. Tapi apakah melazimkan, mengharuskan batu dan pepohonan memiliki mulut, memiliki lidah, memiliki lisan? Tidak menjadi keharusan, tidak menjadi keharusan. Kemudian kata Nabi, illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gharqat, karena itu di antara pohonnya orang Yahudi. Makanya sampai sekarang subhanallah mereka membangun proyek untuk menanam pohon gharqat. Jangankan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka beriman terhadap kebenaran hadis ini, akan tapi di atas kebatilan, di atas kebatilan. Nah,
Sekarang kita masuk ke pembahasan al-iman bi al-malaikah, beriman kepada para malaikat. Di antara pembahasannya pengenalan tentang para malaikat dan asal penciptaan mereka, sifat-sifat mereka, dan sebagian sifat menjadi kekhususan bagi mereka. Baik. Apa itu malaikat? Al-malaikah jam'u malakin. Al-malaikah jamak bentuk plural dari malak. Mufradnya malak. Dan malaikat itu tudzakkar wa tuannas. Tudzakkar wa tuannas. Al-malaikah tudzakkar wa tuannas. Ma ma'na hadha ya akhana Khansa? Tudzakkar wa tuannas. Ayo, tapi dalam sisi dhamir. Ahsant, dari sisi dhamir dikatakan al-malaikat tatakallam wa yatakallam. Yatakallam wa tatakallam. Nah, ukhidha min al-uluk wa hiya ar-risalah. Diambil dari kata al-uluk. Asal kata dari bahasa Arab, al-uluk itu risalah, artinya menyampaikan. Wa hum khalqun min makhluqatillah, dan mereka di antara makhluk Allah. Lahum ajsam, dan mereka memiliki fisik nuraniyah, dari cahaya, latifatun, dan lembut, qadiratun ala tashakkuli wa tamassuli wa tasawwuri bisuwaril karimah, dan mereka mampu untuk membentuk diri mereka dan menyerupai bentuk-bentuk yang mulia. Jadi mereka mampu datang menyerupai seorang pemuda, sebagaimana Jibril datang. Begitu juga ada malaikat yang datang ke 3 orang yang terjebak yang sebelumnya, orang-orang yang baras dan seterusnya. Walahum quwa azimah, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Wa qudratun kabiratun ala tanaqqul, dan kemampuan besar untuk bisa berpindah-pindah. Wa hum khalqun katsir, dan mereka adalah makhluk yang banyak. La ya'lamu adadahum illallah, enggak ada yang mampu, enggak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Qad ikhtarahumullahu wastafahum li'ibadatihi wal qiyam bi amrih, dan Allah telah memilih mereka dan memilih mereka untuk beribadah kepadanya dan mengerjakan perintah Allah. Fala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tak pernah meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, pernah meninggalkan dan senantiasa mengerjakan. Aslu khalqihim, asal penciptaan mereka. Wal maddatu allati khalaqallahu minha al malaikata hiya an-nur. Jadi unsur yang membangun fisik mereka, yang dimana Allah menciptakan mereka itu dengan cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, khuliqatil malaikatu minan nur. Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, dan jin diciptakan dari kilauan api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum aw wusifa lakum, dan Allah ciptakan Adam dengan apa yang Allah sifatkan, yang sebutkan pada kalian, artinya diciptakan dari tanah. Wal marij dalam bahasa Arab huwal lahab al mukhtaliq bisawadin nar, itu percikan api yang tercampur dengan hitamnya api. Ini perkara gaib. Begitu juga para malaikat perkara gaib. Jadi enggak semua bisa dijangkau oleh akal manusia. Sebagaimana cahaya, bukan malaikat itu cahaya yang kita lihat sekarang diciptakan dari itu, atau api yang kita lihat sekarang. Ini perkara yang gaib. Nah, sifatuhum, di antara sifat mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa para malaikat disifatkan mereka memiliki kekuatan dan fisik yang tangguh, yang kokoh.
Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Saksi bahasannya, dan di dalam neraka itu ada para malaikat ghilazun shidadun, yang kuat lagi kokoh. Wa qala ta'ala fi wasfi Jibril, dan Allah sebutkan ketika menyebutkan sifat Jibril, 'allamahu syadidul quwa. Jadi Jibril mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam Al-Quran, dan Allah sifatkan sifat Jibril syadidul quwa. Qala fi wasfihi aidan dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, dan Jibril itu memiliki kekuatan di sisi yang memiliki al-'arsy, artinya di sisi Allah. Begitu juga disebutkan dalam ayat, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh Nabi telah melihat Jibril di ufuk dengan penglihatan yang jelas. Faqala innama huwa Jibril lam arah ala suratihi allati khalaqa 'alaiha ghaira hataini al-marratain ra'aituhu munhabitan minas sama'i sada 'idhamin khalaqahu ma baina as-sama'i ila al-ard. Aku enggak pernah, kata Nabi, melihat fisik Jibril yang hakiki kecuali dua keadaan, dua kali. Dan dia turun dari langit, dan sungguh fisiknya itu memenuhi langit seluruhnya. Itu memenuhi apa? Memenuhi langit, menunjukkan besarnya para malaikat. Qala rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala ra'a Rasulullah alaihi salatu wassalam Jibrila fi suratihi. Sungguh Rasulullah melihat Jibril pada fisik aslinya. Tadi kan para malaikat bisa apa? Menyerupai sesuatu, tapi bukan fisik aslinya. Nah, ini Nabi SAW melihat dengan fisik asli Jibril. Walahu sittu mi'ati janah, dan dia memiliki 600 sayap. Jadi malaikat saja nggak bisa kita bagaimana akan bentuknya. 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadal ufuq. Setiap satu sayap menutupi setiap ufuk dari langit. Yasqutu min janahihi min tahawili wad durri wal yaqut mallahu bihi alim. Yang berjatuhan dari sayapnya itu permata, berlian dan mutiara. Allahu a'lam bagaimana. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir isnaduhu jayyid. Nah. Qala wa rawa Abu Dawud min hadis Jibril, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari hadis Jibril, hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala udhina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Aku diizinkan, artinya Allah telah tunjukkan, Allah telah beritahu Nabi SAW, sehingga Nabi pun menyampaikan kepada kita tentang bagaimana malaikat, dan diantaranya malaikat para pemikul arsh. Jadi ada malaikat yang memikul arshnya Allah. Bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan malaikat untuk memikul arsh sebagaimana makhluk, sementara Allah enggak butuh dengan arsh dan enggak butuh dengan para malaikat. Innama baina syahmati udhuni wa atiqihi masiratu 700 am. Kata Nabi SAW, sesungguhnya antara daun telinga dan bahunya itu perjalanan 700 tahun. Jadi malaikat yang memikul arsh, antara daun telinganya dan bahunya itu harus melakukan perjalanan 700 tahun dulu. Saking besarnya para malaikat. Saking besarnya para malaikat. Itu para malaikat. Begitu juga dengan arsy-Nya Allah, itu besar. Arsy-Nya Allah di antara makhluk yang paling besar, kata para ulama. Annal arsy saqful alam. Arsy itu atapnya alam sejagat raya. Bukan alam jagat raya yang ada di pikiran kita, tapi alam jagat raya yang ada perkara gaib di situ. Ada perkara gaib yang enggak bisa dijangkau oleh akal.
Jadi langit dunia ini ada banyak galaksi jutaan, Allahu alam. Ini hanya langit dunia. Di luar itu ada langit yang enggak bisa dijangkau oleh apa? Oleh akal manusia. Wa min sifatihim, kata penulis, annahum yatafawatun fil khalqi wal miqdar. Dan di antara sifat mereka, mereka berbeda-beda dalam fisiknya dan bentuknya, kekuatannya. Fahum laisu ala darajatin wahidah, dan mereka enggak pada derajat yang sama. Faminhum man lahu janahan wa minhum man lahu thalatha. Di antara para malaikat ada yang memiliki 2 sayap dan ada yang 3. Wa minhum man lahu arba'ah, ada yang 4 sayap. Wa minhum man lahu 600 janah, dan di antara mereka Jibril, di antaranya Jibril memiliki 600 sayap. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusannya, yang memiliki sayap 2, 3 dan 4, dan Allah tambah pada ciptaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa min sifatihim al-husnu wal jamal, dan di antara sifat para malaikat, mereka itu makhluk yang indah. Fahum ala darajatin aliyatin min dhalik, dan mereka memiliki keindahan yang luar biasa. Qala ta'ala fi haqqi Jibril, Allah ketika menjelaskan tentang Jibril, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dzu mirratin maknanya dzu manzarin hasanin. Dzu mirratin artinya pemilik rupa yang bagus. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, dzu khuluqin atau khalqin tawilin husnin, yakni fisiknya tinggi bagus. Wa huna soal, di sini ada pertanyaan, hal malaikah dzakarun am untha? Hal al malaikah dzakarun am untha? Apakah para malaikat itu laki-laki atau perempuan? Man indahul jawab? Apakah malaikat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa dalilnya, Pak? Waktu Jibril datang kepada Rasulullah, Naam, yang menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman. baik. Dalilnya Jibril datang kepada Rasulullah berbentuk seorang lelaki. Lam nasma', belum kita ketahui satupun di antara para ulama yang menunjukkan demikian. Akan tetapi, kenapa? Karena malaikat laisa dzakaran wala untha, bukan laki-laki, bukan perempuan. Laisa dzakaran wala untha, mereka bukan laki-laki dan perempuan, karena yang laki-laki dan perempuan itu diantaranya manusia. Diantaranya apa? Manusia. Kemudian mereka memiliki fisik yang bagus. Allah alam bagaimana bentuknya. Adapun hanya sebatas menyerupai seorang lelaki, tidak menunjukkan mereka apa? Laki-laki. Nah, begitu juga ini menunjukkan ada di antara makhluk Allah yang bisa kita katakan tidak memiliki kelamin. Contohnya apa? Yakni min babi misal, apakah bisa dikatakan air minum ini laki-laki atau perempuan? Laisa bidzakar wa laisa biuntha, bukan laki-laki dan bukan wanita. Limadza? Li'annahu ghairu qabil li at-tazawwuj. Karena kata para ulama, mereka enggak bisa berkembang biak. Bahkan sebagian mengatakan zakar wa untha, zakar dan untha dikatakan laki-laki dan wanita karena mereka memiliki kelamin. Itulah yang membedakan apa? Antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Makanya jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, sementara mereka tidak disebutkan memiliki kelamin. Taib.
Wa qala ta'ala mukhbiran an niswah anin niswah. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Yusuf alaihissalam, ketika para wanita, para pembesar istri-istri Imra'atul Aziz di zaman itu, ketika mereka melihat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah. Nah, ketika mereka para wanita melihat Nabi Yusuf, mereka bertakbir sampai mereka apa? Enggak sadar mereka memotong tangannya. Wa qulna hasya lillah, yani maha suci Allah, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa ini malaikat nih, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Qala wa inna ma qulna dzalika lima huwa muqarrarun 'inda an-nas min sifatil malaikah bil jamali al-bahir. Ini menunjukkan bahwa di sisi manusia saja menunjukkan para malaikat itu memiliki sifat yang indah. Bukan berarti menunjukkan kalau mereka para malaikat laki-laki. Wa min sifatihim allati wasafahumullah biha annahum kiram abrar. Di antara sifat yang Allah sebutkan bahwa para malaikat ini orang-orang atau makhluk yang mulia. Naam, lagi baik. Qala ta'ala bi aidi safarah kiramin bararah. Naam. Wa qala jalla wa ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya di sisi kalian ada para malaikat yang menjaga kalian. Di antara sifat mereka orang-orang mulia. Boleh enggak dikatakan orang syakhs, yani hal yutlaqu 'ala al-malaika syakhs? Naam, yutlaq. Orang itu jins, tidak menunjukkan laki-laki atau perempuan. Nah, kiraman katibin, yakni makhluk-makhluk yang, supaya enggak dibayangkan bahwa malaikat itu apa? Kayak manusia gitu. Karena kan fisiknya mereka berbeda dengan fisik manusia. Nah, makhluk-makhluk yang senantiasa mencatat amalan. Wa min sifatihim, dan di antara sifat para malaikat al-haya, mereka memiliki rasa malu. Dan malaikat makhluk yang berakal, kata para ulama. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Utsman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis tentang kisah Utsman, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaikah. Tidakkah aku, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jubah beliau sehingga kelihatan sebagian lututnya alaihi wasallam, kemudian masuk Utsman, kan gitu. Kemudian Nabi menurunkannya. Kemudian kata Nabi, tidakkah pantas aku malu dari seseorang yang malaikat malu darinya? Artinya malaikat malu dari Utsman. Nah, kalau min sifatihim aidan al-ilm, dan ini di antara keutamaan Utsman radhiyallahu taala an. Di antara sifat para malaikat memiliki ilmu. Qala ta'ala fi khitabihi lil malaikah, ketika Allah mengajak bicara para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, fa athbata Allahu lil malaikati ilman wa athbata li nafsihi ilman la ya'lamunah. Maka Allah tetapkan bagi para malaikat itu memiliki ilmu, dan Allah juga memiliki ilmu, tapi ilmu yang Allah ketahui enggak mungkin bisa diketahui para malaikat. Wa qala ta'ala fi haqqi Jibril, Allah menjelaskan juga tentang keadaan Jibril, allamahu syadidul quwa, yang tadi, ayat yang tadi. Qala Tabari, berkata Imam Tabari al-Mufassir, allama Muhammadan alaihi salatu wassalam hadzal Qur'ana Jibrilu alaihi salam. Yang mengajarkan Nabi Muhammad Al-Quran ini siapa? Jibril. Intaha kalam. Wa hadha mutadamminun wasfa Jibrila bil ilmi wat ta'lim. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara sifat Jibril memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu, di antaranya Al-Quran. Dan ada banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara kekhususan para malaikat, di antaranya
bahwa tempat mereka itu di mana? Di langit. Anna masakinahum fis sama'. Jadi mereka di langit. Karena saking besarnya fisik mereka, mereka di langit. Wa inna ma yahbituna ila al-ard tanfidhan li amrillahi fil khalqi wa ma usnida ilaihim min tasrif syu'unihim. Adapun ketika mereka turun ke muka bumi, itu dalam rangka mengerjakan tugas yang Allah perintahkan. Nanti akan kita bacakan di antara tugas-tugas para malaikat. Qala ta'ala yunazzilu al-malaikata bir-ruh min amrihi ala man yasha' min ibadihi. Qala ta'ala wa tara al-malaikata hafina min hawli al-'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Sungguh bolak-balik itu dari atas ke bawah para malaikat siang dan malam. Para malaikat siang dan malam ada banyak. Makanya di sini ada faedah lughawiyah menunjukkan bolehnya jamak dulu fi'il mubtada' bil jamak, kemudian apa? Kemudian fa'il. Dalam bahasa Arab seharusnya fi'il itu senantiasa dimulai dari apa? Mufrad, kan gitu. Tapi di sini menunjukkan bolehnya apa? Jamak. Yata'aqabun. Waw wan nun yadullu ala wawul jamaah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili. Hadza dzakara Ibnu Malik fi Alfiyah. Naam, wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr, dan mereka berkumpul ketika manusia sedang salat subuh dan salat asar. Thumma ya'ruj alladzina batu fikum, kemudian naiklah sebagian mereka. Fayas'aluhumullah, dan Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih mengetahui dari mereka. Makanya subhanallah ada soalul izhar, dikatakan soalul izhar. Ma makna hadza? Bukan soal istifham. Jadi di antara bentuk pertanyaan ada izharu syai', untuk menampakkan sesuatu, bukan dalam rangka istifham, meminta maklumat, bukan. Misalnya Anda bertanya, bisa jadi Anda tahu, tapi dalam rangka istizharu syai', untuk menampakkan sesuatu tadi. Makanya supaya apa? Supaya kita tahu. Naam, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan para hambaku? Yani ketika kalian naik siang dan malam, bagaimana kalian tinggalkan keadaan hambaku? Padahal Allah tahu kan keadaan manusia. Naam. Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datang lagi, mereka sedang salat lagi. Ini juga dalil menunjukkan keutamaan salat asar dan salat subuh. Salat asar dan salat apa? Salat subuh. Naam. Dan para malaikat la yusafuna bil unuthah, tidak diberikan sifat dengan bahwa mereka itu tadi enggak dikatakan mereka wanita, enggak dikatakan mereka perempuan. Qala ta'ala munkiran 'alal kuffar, ketika Allah berkata dalam keadaan mengingkari orang-orang kafir, wa ja'alu al malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa, dan mereka orang-orang kufar meyakini bahwa para malaikat itu sebagai apa? Para wanita. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Nah, faja'alu, kalimat ja'ala dalam bahasa Arab itu ada banyak maknanya. Ada di antaranya af'alus syuru', dalam rangka apa? Memulai. Misalnya faja'ala Zaidun yadribu Ahmada, ay fabada'a, dikatakan af'alus syuru'. Jadi ja'ala kalau yansib maf'ulain bermakna tasir. Ja'ala apabila menasabkan dua maf'ul, makanya al-malaikah ini maf'ul awal, alladzina hum ibadur rahman, hadha wasf, inathan hadha maf'ul tsani, maf'ul tsani. Maka maknanya apa? Tasir. Artinya mereka meyakini para malaikat itu apa? Dalam keadaan mereka itu para wanita. Asyahidu khalqahum, apakah para orang-orang kufar itu menyaksikan penciptaan mereka sehingga mereka menghukumi bahwa para malaikat itu di antara wanita? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun,
maka akan dicatat ucapan dan keyakinan mereka dan akan ditanya pada hari kiamat. Wa qala ta'ala innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, sungguh mereka mengatakan para malaikat itu para wanita, dan Allah mengingkari ini. Nah, wa min khasaisihim, dan yang benar bahwa para malaikat laisa dzakaran wala untha, laisa dzakaran wala untha, akan tapi disebutkan bahwa mereka datang dalam bentuk yakni kadang-kadang seorang lelaki. Dan di antara kekhususan para malaikat bahwa mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para malaikat laisa indahum syahwah. Karena para malaikat tidak memiliki apa? Syahwah. Makanya ada disebutkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di kitab Aqidah At-Tahawiyah, wa aidan hadha min fudulil ilm, di antara ilmu yang sebenarnya enggak terlalu banyak faedahnya. Mana yang lebih utama? Apakah para malaikat atau manusia yang baik? Nah, manusia yang saleh atau para malaikat? Yang pertama, sepakat para ulama bahwa Nabi alaihi wasallam afdalul khalq. Nabi alaihi salatu wassalam wal anbiya'i war rusul, manusia yang paling apa? Yang mulia dan lebih mulia dari para malaikat. Kemudian salihul bashar, yakni selain nabi tapi orang-orang saleh. Nah, disebutkan Ibnu Taimiyah sampai sebagian masyayikh kita ketika mengajarkan aqidah Tahawi ada yang tawakuf dalam masalah ini, dan sebagian para ulama juga ada yang tawakuf. Tapi yang benar, Allahu a'lam, aqrab al-wajh, sisi yang paling dekat, bahwa apa? Bahwa para malaikat atau para orang-orang manusia yang saleh itu lebih mulia ketika masuk surga. Ketika masuk surga, di mana para malaikat menghidangkan untuk mereka apa? Makanan-makanan dan seterusnya. Allahu a'lam. Nah, wala tasdur minhum adz-dzunub. Wala tasdur minhum adz-dzunub, di mana mereka apa? Enggak pernah melakukan dosa. Nah, ketika tidak melakukan dosa, mereka enggak ada taubat, berbeda dengan manusia yang dia berdosa dan bertaubat. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, bahkan Allah yafrah, berbahagia dengan seorang hamba yang bertaubat. Bal taba'ahumullahu ala ta'atih, dan Allah ciptakan mereka dalam keadaan mentaatinya senantiasa. Enggak ada pendorong untuk melakukan maksiat, beda dengan manusia. Nah, kama qala ta'ala fi wasfihim, sebagaimana Allah sebutkan ketika menceritakan mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan dan senantiasa mengerjakan yang diperintahkan. Wa qala aidan la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tak pernah apa? Mendahului apa yang diperintahkan. Nah, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya enggak pernah meninggalkan dan kurang dalam mengerjakan. Dan di antara kekhususan para malaikat, mereka tak pernah lemah, enggak pernah futur dalam beribadah. Wala yasamun, dan enggak pernah bosan. Berbeda dengan manusia yang bisa futur, bisa bosan. Nah, makanya kata para ulama, sebagian yang merajihkan bahwa orang-orang saleh dari kalangan manusia itu lebih mulia dari para malaikat. Kata mereka karena manusia yang saleh ini memiliki syahwat tapi dia tahan, dia bosan tapi dia lawan. Sementara malaikat enggak ada pendorong, dalam tanda kutip enggak ada tantangannya. Nah, ini sebagian qaul li ba'd ahli al-ilm. Nah, qala wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, enggak pernah futur. Nah, ila akhirih. Baik. Kemudian kedudukan iman kepada para malaikat, bahwa para malaikat di antara rukun iman yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Naam. Di antara rukun iman yang kedua, yang tidak sempurna atau bahkan seorang kafir apabila dia kufur terhadap para malaikat. La yatahaqqaqul imanu illa bihi.
nggak teraplikasi iman, nggak diterima iman seseorang sampai mereka beriman terhadap adanya para malaikat. Dan di zaman sekarang ketika tersebarnya pemikiran filsafat dan masuk ke sebagian kampus-kampus, mereka sedang menyebarkan syubhat bahwa kata mereka para malaikat itu nggak ada sebenarnya. Itu nggak ada. Kata mereka itu cuma bisikan baik dari diri seseorang. Setan itu kata mereka nggak ada. Syayatin itu nggak ada kata mereka. Itu cuma bisikan apa? Aura negatif dari seseorang. Malaikat itu aura positif dari seseorang. Maka ini kekufuran yang sharih, yang jelas. Mereka menolak Alkitab was sunnah wal ijma'. Naam. Qala ta'ala, berkata Allah, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Semuanya, jadi orang yang beriman itu beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kepada kitab dan rasul. Fa akhbara anna al-iman bil malaikati ma'a baqiyati arkanil iman mimma anzalahu Allah ala rasulihi wa aujabahu alaihi wa ala ummatihi wa annahum imtathalu dzalik. Maka Allah mengabarkan tentang beriman kepada malaikat itu perkara yang wajib dan diantara rukun iman, yang mana Allah sejajarkan dengan iman kepada Allah, kepada kitab dan kepada rasul. Nah, begitu juga hadis Jibril sayati. Wa qala ta'ala aidan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan hanya sebatas menghadapkan wajah kalian ke maghrib dan masyriq, atau masyriq dan maghrib, kepada timur dan barat. Walakin al-birra man amana billah. Karena sebagian sahabat ketika dulu kan kiblat kaum muslimin di mana? Di Baitul Maqdis. Kan itu. Ke arah Palestina, Al-Quds. Kemudian dipindahkan ke Baitul Haram Al-Makki, ke Ka'bah. Kemudian para sahabat ada yang kayak masih ragu gitu. Bahkan sebagian mereka bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang salat ke Baitul Maqdis kemudian mereka meninggal? Apakah diterima salat mereka? Kan gitu. Nah, kemudian turunlah ayat. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Makna iman di situ salat. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Nah, bukan yang menjadi utama itu kalian menghadap kiblat atau kemana, tapi apakah kalian mau mengikuti perintah Allah, itu yang utama gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Saksi bahasanya wal malaikah. Faja'ala al-imana bihadhihi al-khisal dalilul bir atau dalil al-bir. Maka Allah jadikan bagian dari iman kepada malaikat menunjukkan al-bir. Wal birru ismun jami' lil khair. Al-bir dalam bahasa Arab itu sebuah nama yang mencakup seluruh kebaikan, dan di antara kebaikan yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Naam. Begitu juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Maka siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan sesatnya, dengan kesesatan yang jauh. Fa atlaqa al-kufra 'ala man ankara hadhihi al-arkan. Maka Allah sebutkan dengan ucapan kufur siapa yang mengingkari rukun iman tadi. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Jibril, hadis tawil, ketika Nabi SAW ditanya, fa akhbirni 'anil iman. Nah, tu'minu billahi wa malaikatihi, al-hadis. Kemudian bagaimana beriman? Apa saja aspek iman kepada para malaikat? Al-iman bil malaikah yatadamman iddata umurin la budda lil 'abdi min tahqiqiha hatta yatahaqqaqa lahu al-iman bil malaikati. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama, al-iqrar biwujudihim wa tasdiq bihim. Yani mengikrarkan, meyakini adanya mereka dan membenarkan mereka, artinya membenarkan mereka itu ada.
Dan ini kita sering lupa kalau nggak diulang kan gitu. Bisa jadi lupa kita, oh ya, ada rupanya malaikat gitu. Baru ingat sekarang karena baru ngaji kan gitu. Biasanya ini saking nggak pernahnya kita murajaah, lupa kita kalau ada malaikat. Nah, yang kedua, al-imanu bi annahum khalqun katsir jiddan la ya'lamu adadahum illa Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka memiliki jumlah yang sangat-sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, thumma rufi'a li al-baitul ma'mur, kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur disebutkan para ulama sebagaimana disebutkan di hadis At-Tabari, dikeluarkan At-Tabari, Baitul Ma'mur itu masjidun. Itu masjidun, sebuah masjid ini di alam gaib. Bukan di atas Ka'bah itu dinaikkan roket ke atas, mana Baitul Ma'mur, enggak ada. Enggak, ini perkara gaib kan gitu. Masjidun fis sama'i bihidai al-Ka'bah, searah dengan Ka'bah. Jadi di atas Ka'bah itu terus sampai pada tingkat yang gaib. Di situ ada apa? Baitul Ma'mur, ada masjid. Para malaikat di situ. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Kata Nabi, "Lau kharra la kharra 'alaiha." Sekiranya itu jatuh menimpa Ka'bah. Sekiranya masjid itu, Baitul Ma'mur itu jatuh menimpa Ka'bah. Tapi bagaimana Allahu a'lam. Kayak gitu. Naam. Kata Nabi, qala na'am. Faqultu ya Jibril, ma hadha? Kata Nabi, apa ini Jibril? Aku melihat ini masjid. Allah alam bentuknya gimana kan gitu. Berkata Jibril, hadzal baitul ma'mur. Ini al-baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari itu 70,000. Berapa? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma 'alaihim. Kalau udah keluar enggak pernah lagi kembali. Menunjukkan tiap hari malaikat berganti yang masuk ke situ. Menunjukkan apa? Jumlah yang sangat-sangat banyak dan tak terhingga. Dadzan. Fadhal. Wa ba'atha maqam mahmudan allati wa'adta. Baik, yang ketiga, al-iqrar lahum bimaqamatihim al-'azimah 'inda rabbihim wa karamihim 'alaihi wa syarafihim 'indah. Meyakini bahwa para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mereka memiliki kemuliaan dan keagungan di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Orang-orang kafir mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Bahkan mereka itu para hamba yang mulia. Kemudian yang keempat, i'tiqad tafadulihim wa adam tasawihim fil fadl wal manzilah inda Allah. Meyakini bahwa para malaikat itu memiliki tingkat-tingkat kemuliaannya di sisi Allah dan mereka enggak semuanya sama. Jadi tidak semuanya para malaikat itu sama kedudukannya di sisi Allah. Mereka bertingkat-tingkat kemuliaannya. Fa akhbara anna minhum mustafina birrisalah. Allah mengabarkan bahwa sebagian mereka ada yang diberikan tugas untuk risalah, menyampaikan. Di antaranya Jibril menyampaikan wahyu dan seterusnya. Fadalla ala fadlihim ala ghairihim. Maka ini menunjukkan keutamaan mereka. Wa afdalul malaika al-muqarrabuna ma'a hamalatil arsh. Dan di antara malaikat yang paling mulia di sisi Allah, para malaikat yang dekat yang memikul arsh. Yang memikul al-arsh. Wa afdalul muqarrabin al-malaikata thalatha. Dari para malaikat yang dekat itu ada 3, al-warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi 3 malaikat ini yang
yang paling mulia di sisi Allah, dan yang paling mulianya itu Jibril alaihi salam. Kemudian yang kelima, muwalatuhum wal hadar min adawatihim, wajibnya berloyalitas dengan para malaikat dan jangan sampai memusuhi para malaikat. Dan yang keenam, al-i'tiqad bi anna al-malaikata khalqun min khalqillah, meyakini para malaikat itu di antara makhluk Allah, bahwa Allah mengatur mereka, bahwa mereka para malaikat tidak layak dan tidak boleh diibadahi karena mereka makhluk, dan makhluk enggak mungkin diibadahi. Dan yang ketujuh, al-iman al-mufassal biman jaa at-tasrih bidzikrihim, dan wajibnya beriman pada setiap malaikat yang disebutkan dalam apa? Di dalam nas, dalam dalil, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Harut, Marut. Ini di antara malaikat. Ridwan, Munkar, Nakir, wa ghairahum, dan selain mereka yang datang dari dalil. Jadi kalau ada dalilnya, wajib mengimaninya. Nah, begitu juga malaikat Raqib, Atid, Malakal Maut. Adapun penamaan Israel, Malakal Maut, ja'an al-Israiliyat, dari kisah Israiliyat. Sebagian ulama meninggalkan penamaan itu. Nah, adapun pembahasan selanjutnya tentang tugas-tugas para malaikat. Fi soal, ada pertanyaan? تفضل. Nah, akal harus tunduk di situ. Akal harus tunduk di situ. Makanya juga disebutkan dalam hadis, ketika hari kiamat ditiupkan sangkakala, maka fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, tumbanglah seluruh yang di langit dan di bumi. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Musa bergantung di tiang arsy. Walam adri a'afaqa qabli au huwa mimma istafahu Allah. Aku enggak tahu apakah Nabi Musa ini ikut pingsan atau dia di antara orang-orang yang Allah kecualikan. Nah, jadi arsy itu memiliki tiang, lahu qawam, sebagian para memiliki tiang, qaimah, ada penyangganya. Bagaimana Allah alam? Bukan sebagaimana tiang yang kita bayangkan. Ini kan perkara gaib gitu, perkara gaib. Maka wajib. Jadi maksudnya kalau ini saja nggak bisa kita bayangkan bagaimana kaifiahnya, apalagi Allah, apalagi turunnya Allah ke langit dunia, apalagi wajahnya Allah, tangannya Allah. Ini lebih nggak bisa dibayangkan. Makanya kata para ulama, ruh, coba jelaskan ruh. Bagaimana ruh? Allah alam. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Enggak tahu kita bagaimana bentuknya, kaifiahnya ruh. Begitu juga dengan perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada pisang di surga, ada bidadari. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dadtu al-jannah li'ibadi as-salihin ma lam 'ainu ra'at wa la 'udhun sami'at wa la 'ala khatari qalbi bashar." Disiapkan surga untuk hambaku yang saleh, kata Allah. Ini sebagai hadis qudsi, yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, dan tak pernah terbesit oleh hati. Kaifiyahnya, bagaimananya, tapi namanya sama. Al-jannah, yani al-muz, inab, kan gitu.
hurun ain, hurun ain. Nah, yani Allah alam kaifiyah. Dan mereka, orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka katakan na'am, di surga itu berbeda. Anggur di surga berbeda dengan anggur di dunia. Bidadari di surga berbeda dengan bidadari di dunia. Cuma namanya saja yang sama. Nah, begitulah sifat Allah. Memahami sifat Allah, begitulah. Allah memiliki wajah, na'am. Kita tahu makna wajah. Tapi bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Apakah Allah berbicara kepada seluruh malaikat itu? Laisa kullu al-malaikah, tidak semua para malaikat, tapi sebagian para malaikat. Di antaranya Jibril alaihi salam. Di antaranya Jibril alaihi salam. Adapun yang lain Allah lam yahtaju ila dalil, maka membutuhkan dalil, kan gitu. Begitu juga masalah hal al-malaikah yarawna Allah, apakah para malaikat melihat Allah? Sebagian ulama tawakuf, sehingga ana di antara Syekh bin Baz rahimahullah. Allah alam. Allah alam. Nah, عندنا dalil. Nah, fi soal al-akhir. Di Ustaz ada pernah banyak orang bercerita kan, apakah betul atau tidak? Katanya ada Nur Muhammad ke mana? Maksudnya? Tidaklah dijadikan bumi dan alam sekitarnya kalau tidak kena Nur Muhammad gitu. Bagaimana? Hadza aqidatu sufiyah. Aqidah orang-orang sufi. Oh itu ya. Nah, aqidah orang-orang sufi. Dan ini disebutkan di kitab-kitab mereka. Sekiranya bukan karena Muhammad, Allah enggak menciptakan langit dan bumi. Hadza aqidah kufriyah. Allah menciptakan langit dan bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ilahuna alhamdulillah.